haji furoda ini nggak ada undang-undangnya. Ada Oh, dasar ada hukum. ternyata. Ada. Oh, jadi Nah, nggak itu- ilegal ya huruf furoda itu ya? Oh enggak. Haji non prosedural ini haji yang dianggap ilegal. Non prosedural buat Indonesia ataupun Arab Saudi. Khususnya di Mina itu ribuan orang meninggal. Ya, ya. Di pinggiran Ya, jalan di pinggiran kalau jalan, ya. di pinggiran Oh, iya, jalan. iya, plak, iya. plak, Ya, plak, saya plak. lihat tuh. Pak Ketum Ampuri juga udah membuat simulasi di satu media pernah menceritakan potensi kerugian sih lebih kurang atau 300 sampai 400 M. Yang saya tahu sih yang termahal 50.000 ya. 50.000 itu 850 juta kayaknya nggak ada yang 1 M kecuali tahun lalu karena dia menawarkan jet pribadi. Misalkan dengan syarikah-syarikah di Arab Saudi, perusahaan-perusahaan swasta, yang perusahaan swasta ini misalkan milik para amir-amir, para pangeran atau milik. Jadi emang ada lobbyis ya. Ya lobby itu pasti ada. Lobby itu pasti ada. Banyak orang yang bertanya-tanya. Iya, Kita jadi kan- banyak yang bilang oh furoda itu permainan dalam tanda kutip ya, Ya, mafia travel Mafia gitu. travel. Nggak ada mafia Dengan travel itu oknum nggak ada. gitu. Nggak ada. Akhir-akhir ini banyak berita buruk yang saya lihat berseliweran di explore Instagram saya. Banyak teman-teman yang terpaksa batal naik haji karena untuk visa haji furoda tahun ini seluruh Indonesia tidak diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan haji yang harganya katanya satu kali naik haji seharga rumah di Bintaro? Dua Alphard. Gak Ini bisa tidak keluar dari Kerajaan Arab Saudi. Sudah ada bersama saya Zaki Zakaria Ansori, Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Ampuri, selamat malam. Pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Anissa. Mas Gaib. Terima kasih sudah berada di Bikin Terang. Moga-moga makin terang. Ya, Amin. harus dijelaskan secara terang tentang Oke, siap. urusan haji dan furoda. Ada haji reguler, ada ONH+. Furoda itu plus. Dapat rumah itu bisa. Kalian naik haji. Suami istri dapat rumah di klaster di Bintaro. Oh, iya. Apa yang menyebabkan nggak visa furoda itu nggak keluar? Padahal harganya berkisar 700 sampai bisa sampai 2 M satu orang. Iya. Oke, mungkin sebelum kita bahas furoda kenapa nggak keluar, tadi Mbak Anissa bilang kan ada haji plus, ada haji reguler. Sebenarnya di Indonesia itu ada berapa haji sih? Cocok. Iya kan? Cocok. Nah, terus kita juga perlu tahu yang namanya haji prosedural dan non prosedural. Nah, Sama kita Haji Abidin. haji Abidin. Atas biaya dinas. Atas dinas. Oke, seperti Bapak ya. Disebutin Mas lagi. Gaib. Haji Abidin. Silakan, Pak Jaki. Ya oke, sekarang kita perlu tahu dulu, masyarakat juga perlu tahu bahwa haji itu mungkin di Indonesia ada 2, prosedural dan non prosedural, mungkin di dunia juga. Nah, haji yang prosedural menurut Undang-Undang Nomor 8 2019, Undang-Undang Indonesia itu ada 2. Yang satu kuota, yang satu mujamalah atau furoda ini. Yang kuota ini terbagi 2. Ada haji reguler yang porsinya menurut Undang-Undang 92%. Nah, ada yang kedua adalah haji khusus atau haji plus. Itu porsinya 8%. Dari mana 8%? Dari kuota Indonesia 221.000. Jadi kuota Indonesia ini 221.000 yang didapatkan dari Arab Saudi. Nah, ini porsinya 92% haji reguler, 8% haji khusus. Nah, yang kedua ada haji non kuota. Yang tadi haji kuota, yang sekarang non kuota, kategorinya non kuota itu ada haji mujamalah atau furoda. Kalau mungkin di Indonesia lebih dikenal dengan furoda, padahal furoda mujamalah itu sama saja. Oke. Karena kan nggak ada program haji mujamalah, rata-rata program haji furoda. Artinya furoda di sini adalah program haji yang langsung bisa berangkat. Iya kan? Dalam bahasanya sendiri furoda tuh Furoda itu sebetulnya mandiri atau pribadi gitu. Oh, nah itu furoda. Jadi istilah itu ada dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 2019. Ini jangan lupa, jangan dianggap haji furoda ini nggak ada undang-undangnya. Ada dasar ada hukum. ternyata. Ada. Jadi nggak ilegal ya huruf furoda itu ya? Oh enggak, sama sekali nggak ada undang-undangnya.
nomor 8 2019 pasal 17 sampai pasal 20. Nah, ini bisa dicek di Undang-Undang nomor 8 ini. Jadi furoda ini ada dasar hukumnya. Cuma masalah pengaturan itu memang perlu mungkin dijabarkan lebih luas lagi. Nah, yang kedua ada haji non prosedural. Haji non prosedural ini haji yang dianggap ilegal, non prosedural buat Indonesia ataupun Arab Saudi. Kalau slogan Arab Saudi kan la haja illa bitasrih. Tidak boleh melaksanakan haji kecuali dengan tasrih haji. Nah, haji furoda, mujamalah dan haji reguler, haji khusus itu semua menggunakan visa haji. Jadi sama tuh furoda, mujamalah visanya bentuknya sama. Sama haji reguler juga sama, mungkin tinggal lokal servisnya aja yang berbeda kodenya. Terus yang non prosedural itu ada berapa macam sih yang banyak digunakan di Indonesia? Nah, ini masyarakat perlu tahu juga, jangan sampai ada promosi haji resmi, harganya murah, terus pas jamaah dapat visa, nggak tahu aja di situ terus visa ziarah atau visa wisata. Nah, ini termasuk beberapa jenis haji non prosedural menurut Indonesia dan Arab Saudi juga yang banyak dijual di Indonesia. Yang pertama adalah haji ziarah. Ziarah juga ada macam-macam, ada ziarah syakhsiyah, murafik, ada ziarah tijariyah, siyahiyah. Jadi wisata, ada yang wisata turis, ada wisata bisnis, kunjungan turis, kunjungan bisnis dan lain-lain. Yang kedua ada haji amil, visa amil. Visa amil itu visa kerja. Ada visa amil mu'akkad, ada visa mausim, ada macam-macam lah. Semua jenis visa kerja menurut Undang-Undang Indonesia dan juga Kerajaan Arab Saudi tidak sah untuk melaksanakan haji. Bahkan di visanya itu tertulis not permitted for haji. Jadi tidak boleh digunakan untuk haji. Kena razia tuh ya kalau Nah, ini panjang lagi sebetulnya. Ini ngeri ini, apalagi tahun ini ya, seperti kemarin tahun lalu tuh sempat ada yang ketahan di Bir Ali sampai berjam-jam, bahkan dari pagi sampai malam karena terpaksa di periksa satu-satu gara-gara jemaah Indonesia. Yang non prosedural. Iya. Dan sedihnya kita baru dengar ya beberapa hari lalu ada yang non prosedural, karena kan yang biasanya yang non prosedural ini mereka tidak melalui jalur seperti visa haji resmi kan, melalui jalan utama gitu kan. Ini sampai yang digurun itu loh, yang digurun sampai meninggal. Sampai meninggal itu nyata. Dan itu mungkin bisa dibilang setiap tahun ada aja begitu kan. Cuma masalah deteksinya gitu kan. Tapi tahun ini seperti lebih yang ketat diinformasi, tahun ini sangat-sangat ketat. Jadi yang tadi biasanya haji itu menurut para syarikat sampai 3 juta karena yang haji kuota dari seluruh dunia itu 1,8 tahun-tahun lalu ya, ditambah yang non prosedural mungkin bisa 3 juta. Nah, sekarang ini hanya 1,3 juta, bahkan bertambah sampai 1,4 juta saja dari seluruh dunia. Nah, dari seluruh dunia 1,4 tidak seperti tahun-tahun lalu. Jadi bisa dianggap haji tahun ini itu begitu lengang ya. Nggak sepadat seramai tahun-tahun lalu gitu. Baik hotel, pesawat itu banyak sepinya gitu. Nah, kemudian sebetulnya kenapa furoda ini ditutup? Ya kan? Furoda ini nggak keluar khususnya untuk Indonesia. Yang pertama memang yang mesti itu adalah otoritas Kerajaan Arab Saudi. Jadi kita perlu menghormati juga hak dari Kerajaan Arab Saudi membuat kebijakan ini. Sebabnya apa gitu kan? Sebabnya apa? Ya tentu banyak kami dengar sebab-sebabnya, termasuk kemarin Menteri Haji ya Taufik Robiah menyampaikan bahwa tahun ini itu haji aman. Jadi haji yang aman. Kemarin juga 2 hari lalu misalkan Menteri Agama kita baru ketemu Menteri Haji menyampaikan bahwa tahun ini itu tahun inovasi Saudi. Jadi kenapa tahun ini jumlah haji sedikit, kemudian furoda gak muncul. Nah, perlu diketahui juga sebetulnya yang terkendala itu tidak hanya haji furoda atau mujamalah saja. Haji kuota pun bagi beberapa negara itu dikurangi. Contoh India, itu dikurangi sampai 52.000. Wow. Pakistan dikurangi haji kuotanya ya, bukan furoda nih. Pakistan haji itu resminya ya, haji resminya kuota negara ya. Kuota negara itu sampai 67.000. Pakistan tuh bukannya nomor 2 tertinggi ya? Tertinggi 2, betul. Setelah Indonesia. Iya. Tapi itu dikurangi sampai 67.000. Jadi
kita bersyukur dong ya Indonesia. Tidak dikurangi. Tidak dikurangi, artinya kuota kita lengkap sampai 221.000 itu lengkap tahun ini. Ya ini mungkin karena hubungan baik Indonesia dengan Arab Saudi. Terus Indonesia kan dikenal jamaahnya itu patuh-patuh, tertib gitu kan. Termasuk kita juga dari pemerintah Indonesia, Kemenak itu juga termasuk yang disiplin. Misalkan tahun ini nih Januari itu kontrak-kontrak harus selesai. Nah negara kita termasuk yang on time. Negara lain itu ada yang lambat-lambat, termasuk India, Pakistan. Informasinya dikurangi karena keterlambatan. Pembayaran udah diselesain. Udah diselesain. Ya jadi memang konsepnya harus Saudi kan dari awal tahun Hijriah lalu 1446 Hijriah mengeluarkan langsung timeline haji. Jadi kapan harus mulai menyelesaikan kontrak dan lain-lain sampai berangkat gitu. Nah itu, jadi yang kita tahu bahwa memang penyebabnya tentu Saudi yang paling tahu, tapi yang jelas dari beberapa sumber Saudi ini termasuk Menteri Agama juga menyampaikan bahwa Saudi ini tahun ini sedang membuat sebuah inovasi. Inovasi bagaimana penyelenggaraan haji yang aman, nyaman, selamat dan juga sesuai kapasitas. Kapasitasnya jangan sampai over capacity lagi. Terus Saudi juga sekarang kan sedang bertransformasi dari syekh, dulu penyelenggaraan haji itu melalui syekh, kemudian muassasah. Nah sekarang melalui syarikah. Syarikah itu perusahaan-perusahaan swasta di Arab Saudi. Jadi, nah sekarang itu melalui syarikah-syarikah nih. Kayak Indonesia ada 8, Kemenak tahun ini memutuskan mengambil 8 syarikah. Tahun lalu biasanya cuma 1 nih, sepanjang sejarah cuma 1 biasanya. Nih Indonesia tahun ini 8 syarikah. Yang di sana? Iya, yang penyelenggara di sana, khususnya Armuzna ya. Khususnya Armuzna itu 8 syarikah yang mengelola. Nah, itu transformasi dan inovasi Saudi menuju perbaikan atau penyelenggaraan haji yang aman, nyaman, ideal lah. Yang ketiga juga digitalisasi sistem juga termasuk yang diutamakan ya. Jadi semua berbasis digital. Sekarang semua melalui proses masar nusuk ya. Penggunaan nusuk ya. Nusuk itu. Jadi semua jenis haji harus melalui itu. Ya baik kuota plus gitu reguler, haji mujamalah, furoda, B2C dan lain-lain. Nah, itu harus melalui. Jadi memang kita anggap bahwa Saudi ini sekarang ingin membuat sebuah penyelenggaraan yang bagaimana menyelenggarakan haji yang ideal. Nah, ini mungkin tahun inilah dimulainya gitu. Mulai istilahnya dimulai inovasi ini. Yeah. Kenapa tahun-tahun lalu dianggap gak ideal? Karena mungkin gak tahu di media Indonesia ya. Kalau di media Arab itu kan luar biasa kejadian tahun lalu. Khususnya di Mina. Khususnya di Mina itu ribuan orang meninggal. Ya, ya. Di pinggiran jalan di pinggiran kalau jalan, ya. di pinggiran jalan. Ya, saya lihat tuh. Lihat langsung karena kan? panas, panas. Nah, itu karena heat stroke, panas yang begitu dan menurut media Arab 85% adalah non prosedural. Haji ilegal kebanyakan. Haji ilegal ya artinya nggak punya tenda, nggak punya tempat berteduh gitu. Nah, kemudian juga masalah itu kan karena memang juga over capacity juga, selain yang non prosedural bisa masuk, jadi Mina juga over capacity, terjadilah itu. Dan kalau kita lihat tahun-tahun lalu itu setiap ada kejadian itu biasanya kan di Mina. Terowongan Mina, kebakaran Mina, terus berdesak-desakan juga di Mina. Terus yang tahun kemarin Mina, kenapa selalu Mina? Karena Mina itu tempatnya terbatas. Jadi dan semua jamaah haji berkumpul di sana. Dan semua jamaah haji berkumpul yang prosedural dan non prosedural. Kalau tahun-tahun lalu. Ya, kalau tahun ini mungkin non prosedural bisa dibilang 95% itu sudah nggak bisa masuk, walaupun tetap ada aja. Tetap ada aja. Nah ini jadi dengan begini insya Allah Mina cukup. Karena haji ini kan kalau Madinah hotel cukup, ya Mekah lebih cukup lagi karena Mekah itu ada 3 kelompok hotel. Ada hotel ring 1 untuk umroh dan haji khusus plus ring 2 itu untuk reguler. Ada lagi hotel transit, jadi banyak tuh. Cuma Arafah juga tempatnya masih luas,
untuk tenda-tenda Arafah itu kapasitasnya mungkin kalau ditambah 3 juta mungkin masih cukup. Masih bisa. Tapi kalau Mina ini yang susah. Segitu-segitu aja ya. Mina ini tempatnya terbatas. Jadi dari berbagai sumber mengatakan bahwa tahun ini mungkin Saudi membuat sebuah inovasi yang tegas gitu ya, yang tegas dengan jumlah haji juga tidak banyak dibatasin, sehingga mungkin ini akan menjadi evaluasi tahun-tahun berikutnya. Memangnya tahun sebelumnya dari Saudi pemerintahnya nggak kasih woro-woro, bahwa kemungkinan tahun depan Nggak akan ada 2025 furoda. kita nggak akan furoda, sehingga teman-teman yang di sini tidak mengambil jatah furoda untuk dijual kepada jamaah. Nggak ada. Atau memang Saudi gayanya begitu, suka tiba-tiba berubah sesuai dengan keinginannya. Tahun 2020 Februari tanggal 27 jamaah umrah udah sampai airport, tiba-tiba kan Saudi ngumumin tuh umroh ditutup lockdown karena pandemi. Iya. Ngasih tahu dulu nggak? Enggak. Yang jamaahnya ini terdampar di bandara. Ada yang udah sampai airport, ada yang udah di pesawat, ada yang udah transit tuh di Turki, di Dubai, di mana tinggal ke Jeddah. Tinggal ke Jeddah. Kan nggak bisa masuk, balik lagi. Jadi ya kita menghormati juga dong kebijakan Saudi yang selama ini sudah bagus sih menyelenggarakan dengan, memang perlu tegas juga sih kadang-kadang ya. Artinya segala sesuatu ya yang penting kita hormatilah keputusan Saudi yang memang modelnya seringkali tanpa ada warning, tanpa ada ini gitu. Nah,